agile itu kan tadi seperti Mbak Dexter bilang bahwa memang dituntut untuk bisa lebih cepat, lebih namanya lebih harus bisa beradaptasi gitu. Tapi kan itu kan easier said than done gitu loh. Maksudnya Betul. em, kita bertahun-tahun berusaha untuk membuat organisasi lebih agile katanya gitu kan. Tapi there is birokrasi, ada proses, which is penting juga gitu. Tapi kita dulu terbiasa dengan adanya annual planning, budgeting yang setahun, punya rencana setahun, terus mulai dengan trennya ada yang punya planning 6 per 6 bulan gitu. Apakah agile artinya dengan kita tidak memiliki rencana seperti itu? Hmm. Agile nih lagi hype banget gitu, terutama setelah setelah pandemi ini kayaknya Agile nih jadi naik daun. Sebelum pandemi pun Agile juga udah ini, tapi kan dituntutnya mungkin Agile-nya Agile 3.0 atau Agile 4.0 yang benar-benar Agile banget. Bahkan ada yang ngeplesetin Aji Gile jadinya. Nah, Iya. agile itu kan tadi seperti Mbak Dexter bilang bahwa memang dituntut untuk bisa lebih cepat, lebih namanya lebih harus bisa beradaptasi gitu. Tapi kan itu kan easier said than done gitu loh. Maksudnya Betul. em, kita bertahun-tahun berusaha untuk membuat organisasi lebih agile katanya gitu kan. Tapi there is birokrasi, ada proses, which is penting juga gitu. Tapi kita dulu terbiasa dengan adanya annual planning, budgeting yang setahun, punya rencana setahun, terus mulai dengan trennya ada yang punya planning 6 per 6 bulan gitu. Apakah agile artinya dengan kita tidak memiliki rencana seperti itu? Hmm. Sebenarnya bukan ya, maksudnya gini, namanya plan tetap harus ada dong. Cuman ketika ada perubahan ya, dan kamu harus bisa merubah juga. Tapi balik lagi gitu, ketika kita ngomong company lah ya, kalau target yang udah di set di awal tahun, mah walaupun tiba-tiba COVID ya nggak bisa berubah juga gitu ya. Karena kan itu kalau multinasional ya kita ngaruhnya sampai ke Amerika sana gitu. Per negara kan dilihat PNL-nya istilahnya nanti akan muter-muter nyampe ke US gitu, kurang lebih gitu. Ya agile tuh harus disupport juga sama growth mindset. Kenapa? Jadi semua employee, semua manajemen lah ya. Yang paling penting mah sebenarnya leadership ya. Leadership tuh harus bisa growth mindset. Growth mindset tuh dia bisa ngelihat, oh setidaknya ada progres. Berarti agile itu Backgroundnya takes both ways dong. Maksudnya dalam arti ya dong. company harus memberikan authority dan juga informasi Betul. sehingga yang di bawahnya bisa juga agile. Dia bisa membuat keputusan, bisa Betul. bantuin mikir lah. Karena Exactly. kalau Nah enggak seperti itu. kata Mbak Dexter bilang, jadinya jadi ngikutin aja, jadi kacung Iya. istilahnya gitu. Karena Iya. cuman nunggu perintah, dia nunggu kalau nggak ada perintah ya berarti dia santai-santai gitu kan istilahnya gitu. Iya, kan semua pasti akan bertanya ketika ada perubahan misalnya tadinya departemennya A atau misalnya tadinya negara kayak HP lah dulu waktu 2020 even sebelum COVID kita sudah ada sebut transformation. Mungkin kamu sempat baca gitu berita-beritanya we decided to lay off 9,000 Ya, employees ya. for next Lumayan five viral years. juga. Oh, itu viral sekali di mana-mana gitu ya. Tapi ketika itu viral dan itu kita execute one by one, employee nggak kenapa-napa tuh. Yang viral tuh di dunia luar gitu ya. Kenapa? Sebelum kita decide untuk mengeluarkan statement itu, kita sudah ada komunikasi nih kepada employee. Kita bilang ini yang tadinya kita terdiri dari 3 region, APJ, EMEA sama saya sampai lupa sekarang, US. Akhirnya kita jadi 10. Jadi secara layers of apa namanya Birokrasinya reportingnya dipotong lebih ya. pendek, birokrasinya dipotong gitu. Birokrasi dipotong, jadinya semuanya istilahnya lebih mudah ketika ada apa-apa. Kenapa? Objektifnya untuk lebih dekat sama partner, lebih dekat sama customer. Kalau dulu saya kalau mau apa-apa harus ke Sike kayak apa namanya mini Sike lah ya, mini Sike, EPJ global. Kalau sekarang langsung EPJ global. Jadi kan pendek. Hmm. Jadi semuanya jadi lebih pendek gitu. Cuman ya pasti berubah dong. Berubah dalam arti yang dulu megang EPJ sekarang mungkin turun gitu ya karena EPJ sendiri dibagi 3 klaster atau apa gitu saya lupa. Ya gitu harus bisa agile dan harus bisa openness kenapa kita melakukan ini. Dan kalau dia tanya kita harus kasih apa namanya forum untuk mereka bertanya dan kita menjawab. Berarti ada peranan Odi juga ya kalau kita ngomongin di sini ya. Maksudnya di Iya, bagaimana dia bisa ngatur organisasinya supaya nggak terlalu ini. Karena betul. agile itu tidak hanya kan banyak organisasi bilang oh kita harus agile, iya kita harus besok implementasi agile ya, semua harus agile gitu. Tapi like any changes it has to
have some structure juga gitu, bahwa memang Exactly. proses Jadi komunikasi jangan terlalu panjang gitu. iya, jadi kalau kita ngomongin perubahan, itu kan nggak bisa, kalau yang gampang mah misalnya hari ini nggak punya duit dari makan di restoran jadi masak sendiri, itu kan gampang ya. Kita ngomongin organisasi itu kan kompleks ya. Ada ngomongin PNL-nya, ada ngomongin people-nya, ada ngomongin bisnisnya, customer-nya, segala macam. Harus ada ininya, timeline. Dan timeline itu ketika kita bikin transformation itu harus dikomunikasikan sama employee. Jadi employee tahu expected gitu ya. Oh, nanti di timeline sini sampai sini akan keluar nih organisasi ini, akan ada announcement-nya kenapa berubah begini, kenapa begitu. Nanti ada stages-nya ini, terus nanti ada stages-nya di mana discussion-nya di open, apakah masih bisa berubah atau nggak bisa berubah. Kalau bisa berubah seperti apa. Jadi harus ada, dan itu menurut saya harus dikomunikasikan. Kenapa? Ya itu, kalau nggak nanti employee-nya juga jadi demotivate gitu. Kebayang nggak kalau misalnya saya hari ini Indonesia, terus tiba-tiba oh ya besok nggak ada, kenapa? Ya enggak, emang perubahannya kayak gitu aja. Kan kita jadi seriously gitu, kan jadi disengage gitu. Nah kuncinya itu, ketika kita mau bikin perubahan, cobalah HR atau manajemen gitu ya, mencoba untuk terbuka. Kenapa? Employee kita juga selama ini kan mereka kerja di kita, udah mendedikasikan dirinya dia, mengorbankan dirinya dia dari keluarga. Itu kan waktu juga kan investment yang dalam arti dia invest dirinya ke kantor dan dia mengorbankan keluarganya secara nggak langsung gitu ya, khususnya mungkin buat wanita gitu lebih susah gitu kan, karena dia punya dua peran gitu, ibu juga gitu, kerja juga. Nah ya itulah, jadi company itu juga harus bisa melihat sisi itu, investment, karena bisnis itu objektifnya company, kalau saya ya, objektif company itu bukan salesnya naik atau salesnya achieve, tapi objektif kamu adalah harus membahagiakan karyawan kamu, engage people, dia satisfied, dia senang kerjaannya, dia akan kerja maksimal, dan business result itu cuman hadiah. Jadi kalau kata orang, kalau tiap hari sekarang naik sepeda gitu ya, sehat itu hadiah, jangan dijadiin objektif, kurus itu hadiah. Kalau kamu objektifnya jadi kurus, nanti begitu kurus kamu jadi balik lagi kan ke hidup makanan kamu yang sebelumnya, naik deh lagi. Istilahnya kalau gitu, jadi take care your people, they will take care of your business gitu ya. Exactly. Jadi itu udah kayak roda gitu loh. Jadi kalau employee-nya disengage, dia jadi kerjanya malas, nanti macam-macam bisnisnya jadi turun. Kalau employee-nya engage, dia senang, dia akan mau melakukan hal besar-besar lainnya gitu ya, challenge, dan ya udah gitu. Jadi bisnisnya pasti bagus. Itu saya percaya banget kalau itu sejalan beriringan gitu. Pasti. Berarti kalau kita ngomongin kepemimpinan yang baik saat ini, coba saya sampaikan pembicaraan kita sejauh ini adalah, satu harus open gitu ya. Yang kedua harus trust juga. Mungkin yang ketiga, pemimpin itu juga harus bisa take care of their people ya. Berarti maksudnya people leader itu harus bisa jadi HR juga in a way, bahwa dia harus bisa engage, dia punya tim juga, dia harus bisa motivasi juga. Itu jadi peran-peran dia memang benar-benar harus dia jagain orang-orang ini. Iya, saya selalu percaya adalah leader yang baik adalah leader yang bisa membuat karyawannya menjadi penggantinya dia, atau tim membernya dia menjadi penggantinya dia, atau menjadi successor buat dia. Berarti itu dia sukses, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kamu sudah berhasil, karena kan role-nya manajer tuh bukan cuma, kenapa itu salesnya nggak achieve, kenapa kemarin begini, kenapa begitu. Tapi harus bisa, kalau kamu nggak achieve, kenapa, dan apa yang bisa saya bantu. Jadi kuncinya di situ. Kalau ketika orang itu sudah memahami cara berpikir saya, gimana caranya saya melakukan ini dan itu, dan dia bisa jadi succession plan saya, dan itu adalah, kalau saya, parameter seorang leader yang berhasil. Karena dia berhasil mendevelop anak buahnya. Karena justru banyak pemikiran leader-leader justru malah mikirnya adalah kalau gue ngajarin orang supaya jadi lebih pintar daripada gue, nanti gue dibalap nih. Exactly. Nah itulah kadang-kadang banyak ya yang maksudnya leader-leader gitu ya, manajer-manajer yang kalau ditanya baru jawab, kalau nggak ditanya dia nggak jawab gitu. Kenapa sih kemarin nggak ngasih tahu gitu? Ya habis nggak ditanya, ya gimana kalau kamu meng-keep kamu punya knowledge buat orang lain, termasuk ya dua hal, keep kamu punya knowledge ke tim member kamu, atau kamu keep tim member kamu di tempat kamu aja. Nanti suatu saat kamu akan kehilangan gitu loh, kehilangan mereka yang bagus. Berarti jadi itu leader juga. Itu tidak perlu yang paling jago ya Bu ya, misalnya dalam sales berarti dia nggak perlu paling jago sales, dalam arti
misalnya dia developer atau engineer gitu, bukan berarti dia paling ngerti tentang produk tersebut, bisa jadi nggak begitu. Tapi dia penting biasa develop orangnya, bisa ngembangin. Exactly. Jadi kalau bagi saya ya, ketika kita ngomongin performance management atau annual value review, proportion makin levelnya makin bawah, itu skill setnya harusnya bukan skill set lah, maksudnya skill kayak misalnya coding gitu ya, harus makin jago gitu. Makin ke atas yang makin gede adalah developmentnya. Jadi personality-nya dia harus dilihat, jadi nggak cuma skillnya aja, tapi juga mostly di development. Jadi mungkin itu malah lebih besar gitu proportionnya. Gimana sih kalau misalnya tanya good leader tuh yang seperti apa sih ya, yang bisa dengerin saya kalau saya curhat. Kan biasanya kan employee ngomongnya gitu ya. Ya memang technical skill juga diperlukan gitu ya. Bukan berarti dia nggak ngerti apa-apa, tapi ya udah gitu kan, ya begitu aja, nggak signifikan. Jadi seorang manajer tuh bukan super IC. Bukan super individual contributor. Banyak company yang ini salesnya jago terus nih, oke besok dia dipromo, tapi dia nggak bisa manage people gitu. Itu yang sebenarnya kadang-kadang bikin gap gap leader gitu ya, karena dia super sales. Jadi dari 10 orang ada 1 orang sales yang paling jago. Dan itu common gitu banget kan, maksudnya di promo karena paling bagus gitu. Exactly, karena dia bukan super sales. Jadi super sales itu nggak bisa jadi manajer. Ketika dia harus pindah ke manajer, harus di-equip juga sama skill-skill set leadership, decision making, communication, coaching gitu. Makanya kenapa ketika new manager biasanya kita punya orientasi tersendiri gitu. Karena kan nggak hanya dari skill set ya, tapi juga dari tools kan akan berbeda dan sebagainya. Tapi yang pentingnya itu gimana sih dia bisa develop anak buahnya dia, gimana dia bisa bikin yang paling susah nih ya, how to manage difficult conversation. Begitu ada anak buahnya yang nggak ini, Mbak Dexter tolong dong kasih warning letter. Lempar ke HR. Iya, loh kasihan banget gue gitu ya. Maksudnya gini, saya kan nggak tahu day-to-day-nya dia, saya hanya lihat dari data gitu, berdasarkan interaksi saya sama employee-nya, saya ngerasa dia baik, dia ini. Tapi kalau dari manajernya, Mbak tolong dong ini nggak bisa begitu, ya nggak bisa dong, kamu harus jelasin ke saya gitu, karena nggak bisa. Dan warning letter itu harusnya yang nge-issue tuh manajer, HR tuh hanya acknowledge gitu, karena apa, mereka lah ownership si employee ini on a daily basis. Itulah kadang-kadang HR nggak mau, manajer tuh nggak mau jadi backup gitu ya, maunya baik-baik aja, nggak bisa. Kamu harus punya 2 sisi. Begitu juga HR harus punya 2 sisi. Bahwa memang kadang-kadang HR itu kan tadi seperti saya bilang kan, takut ngomong sama user, dalam arti nanti dianggapnya HR-nya rese nih. HR-nya nggak mau bantuin gue gitu kan, istilahnya kan gitu kan. HR-nya ribet banget deh, gue suruh gini nggak mau, ini nggak mau. Tapi justru ketika kita berani untuk mengutarakan itu menunjukkan bahwa memang capability dan juga kita punya contribution to the company juga, bahwa memang itu seharusnya begini dan kita bisa menegakkan. Betul. Kita berani asertif untuk ngomong itu. Exactly. Jadi entah ya, mungkin culturally ya orang Indonesia itu pada dasarnya nggak suka ngomong gitu ya. Kalau saya ya istilahnya tuntutan pekerjaan gitu, kayak penyanyi gitu, tuntutan pekerjaannya harus nyanyi gitu ya. Kalau saya tuntutan pekerjaannya harus ngomong dan harus ngasih penjelasan. Dan ketika ada policy yang memang misalnya nggak sesuai sama dia, ya saya kasih tahu background-nya gitu. This is the background, kenapa. Jadi komunikasi itu penting, jadi dia juga paham. Jadi nggak hanya satu sisi, misalnya HR, ya nggak bisa begitu Pak, misalnya. Ya kenapa? Soalnya peraturannya seperti ini, soalnya guidance-nya seperti ini. Kenapa guidance-nya seperti ini? Karena undang-undangnya seperti ini. Jadi harus ada background-nya, karena kenapa? Kan manajer ini dia juga karyawan ya, dia kadang-kadang nggak ngerti juga gitu. Peraturannya gimana sih gitu. Yang paling gampang lah, ini saya mau naikin requisition gimana caranya sih, padahal dia udah jadi manajer saya 20 tahun misalnya, atau 10 tahun. Ya kan itu hal dasar ya. Nah itu yang selama ini ngapain aja gitu. Ya itu gitu. Kadang kan ya udah gue minta tolong sama HR-nya deh misalnya gitu ya. Harus dikasih educate. Jadi kita harus meng-equip, empower nih manajer nih. Dia juga harus tahu tools-nya apa, terus gimana caranya di company biar bisa promotion, standarnya apa dan sebagainya. Jadi mereka tahu meng-equip timnya dia. Jadi HR tuh jangan cuma jadi administratif gitu. Nggak usah takut ngomong sama orang. Kalau saya orangnya, karena
yang paling dasar, semua orang suka dikasih hadiah, regardless hadiah mahal atau murah. Semua orang suka dikasih tempat untuk komunikasi. Dan kalau memang dia nggak nyaman di komunikasi di forum atau apa, ya kasih wadah lah. Wadah dalam arti ya one on one, approach, personal. Nggak ada kok maksudnya yang orang ya yang maksudnya walaupun hatinya jahat misalnya, tapi diajak ngomong gitu nggak mau denger tuh pada dasarnya nggak ada lah orang kayak gitu.